Dan orang dia udah masih bisa Halo, Assalamualaikum Pak. Ah, ini Bapak tadi apa gangguan sinyalnya Pak? Itu kalau keluar tadi apanya Pak, berubah lagi link itu Pak? Enggak, maksudnya ini kan tadi sempat keluar, berubah lagi, linknya apa berubah lagi atau dikirim lagi? Oke lah Pak. Kalau kalau nggak bisa Bapak masuk nanti biar saya kirim lagi linknya Pak ya. Oh ya lah biar saya ulang lagi Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Ini posisinya dari samping atau dari belakang nih Pak? Kalau bisa nampak siswanya Pak. Nama Pak? Yang penting nampak siswanya, Bapak mengajarnya nampak. Nanti ada bagi kelompok kan Pak, PBL kan? Iya, nanti dibagi kelompok Pak. Kalau bisa sudut arahkan ke siswa menyeluruh Pak, biar nampak pembagian kelompoknya nanti. Oke Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada siang hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita yang mana minggu kemarin kita sudah belajar mengenai komponen-komponen mesin. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru yaitu sistem pelumasan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa. Silakan ketua. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, lanjut. Untuk hari ini
Bapak absen dulu. Apa namanya? Mau saya panggil di tangannya. Hadis bilang, Iyas, Fauzan Ahmad, Ferdian Islam, Aidin Putra, Devin Sanjaya, Kevin Cendea, Rajuan Saputra, Dimas, Adit, Muhammad Rahman, Pak Rahman Effendi, Absennya, Muhammad Hafiz Bayoni, Dewa, Muhammad Rayhan Akbar, Dewa, Muhammad Rizza, Muhammad Andra Taib, Muhammad Taufik, Rafi Sanjaya, Dewa, Aingaman Polisi, Dewa. Oke baik, terima kasih untuk hari ini 2 orang absen ya. Biar jangan sedikit absen, biar jangan ketinggalan pelajarannya. Oke baik. Nah ini kita masuk materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yaitu dengan kompetensi dasar sistem pelumasan. Yaitu yang pertama, menerapkan cara perawatan sistem pelumasan, merawat berkala sistem pelumasan. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita ini, ketika kita selesai, maka Bapak harapkan anak-anak Bapak mampu menjelaskan cara kerja komponen-komponen fungsi sistem pelumasan. Nah, yang kedua, mampu menyelidiki kerusakan komponen sistem pelumasan. Yang ketiga, menemukan kerusakan komponen sistem pelumasan. Yang keempat, yang paling terakhir ini tentunya mampu memperbaiki sistem pelumasan sesuai SOP. Ya. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Dapat? Ketika dia angkat tangan, ya boleh ya, sorot. Bagaimana dengan sebab aja, jadi apa yang terjadi dengan kalau kasih jeda, versinya ada orang itu dulu. Oke, Bapak ulangi. Nah, ini perhatikan anak-anak. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Dapat. Silakan. Menuang oli pada bagian mesin. Yang lain? Yang lain? Gambar apa kira-kira? Nah, dari mana kita tahu dia menuang
oli mesin. Nah, bisa juga menuangkan air galon, ya kan? Tapi karena kita membahas sistem perumahan, apa yang dikatakan kawan murid dapat, seorang mekanik yang menuangkan oli atau perumahan. Pernah dengar oli? Nah, apa itu oli? Siapa yang bisa menjawab? Tangan. Apa itu oli? Perdi. Oli adalah pelumas yang berbentuk cair. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu sama kawan. Di pelumas yang berbentuk cair. Karena kebetulan kita menggunakannya pada mesin. Ada juga oli yang berbentuk padat. Nah itu, pernah dengar gemuk? Nah, itulah yang berbentuk padat. Oke. Ini gambar apa ini? Mobil berasap. Emang mobil nggak bisa berasap? Kenapa banyak asapnya? Itu Bapak tanya. Tidak apa aja yang tanya mana? Ada yang lain? Tahu nggak? Karena di pistonnya harus Pak. Karena pistonnya haus, bagus, betul. Ada yang lain? Selain pistonnya haus, ada yang lain? Sorry. Karena pistonnya baret, Pak. Pistonnya baret atau berkarat. Bagus, betul. Ada lagi yang satu lagi? Kenapa mobil berasap? Banyak asapnya. Memang namanya motor bakar sudah pasti berasap. Tapi kalau sudah terlalu asapnya banyak sampai mengumpul, kira-kira apa yang menyebabkan? Pak. Ya, Bong bakar. apa? Oli masuk ke bong bakar. Bagus. Oli masuk ke bakar. Ternyata anak Bapak sudah pintar, walaupun belum Bapak jelaskan, sudah paham. Karena apa yang disebutkan tadi, betul. Yang pertama, remnya mungkin rusak. Cuma tadi, Tori bilang baret. Maksud baret ini apa? Mungkin itu bahasa bengkel atau bahasa apa? Perusahaan atau aus? Maksud baret itu. Perusahaan. Jadi kita sepakat ya, karena bahasa bengkel dengan bahasa teknik atau bahasa mekanik kadang-kadang agak beda, ya kan? Jadi karena kita adalah siswa jurusan teknik, artinya kita harus menggunakan bahasa teknik ya. Jadi kalau mungkin di luar nanti kita sebutkan baret, apa? Berarti paham. Cuma kalau dari sekolah harus menggunakan bahasa baik dan oke. Ini Bapak jelaskan sedikit. Kenapa bisa mengeluarkan banyak asap? Seperti kamu bilang tadi seperti ringnya jadi kerusakan akibat aus mungkin. Sehingga oli itu bisa masuk ke bahan bakar sehingga olinya bisa ikut terbakar dari campuran bahan bakar dengan uji menyebabkan asapnya banyak. Sama dengan motor 2 tak. 2 tak kan bahan bakarnya dicampur dengan uji kan. Makanya asapnya banyak. Oke? Nah, sistem pelumasan. Ini gambar apa kira-kira ini? Ini
Gambar apa ini? Ini. Dapat. Gambar poros engkol. Terus Pistol. gambar pistol. Terus plan. Ini plannya, ini pistol, poros engkol ya kan. Jadi yang jelasnya ini adalah sebuah motor bakar, yaitu mesinnya lengkap dengan pistol, lengkap dengan poros engkol, lengkap dengan poros nol. Disinilah terjadi sirkulasi daripada apa? Oli. Nah, ini yang warna putih ini. Ada tetes-tetes sana ya kan? Jadi uang bakar itu dipenuhi ataupun dikasih lumuran-lumuran oli ataupun pelumas. Oke, next. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu tayangan video pembelajaran berikut. Ya, semuanya tolong diperhatikan. Pak Luster, Bapak keluar. Jangan apa, Pak, apa? Jangan Bapak apa share screen. Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum berangkat videonya,
kita bentuk dulu kelompok. Nah, kelompok nanti Bapak kasih tugas nanti kerjakan setiap kelompok. Setiap kelompok harus ada ketuanya ya. Nanti Bapak awasi dan tugas ketua kelompok nanti memberikan meminta setiap anggota kelompok untuk memberikan masukan-masukan untuk didiskusikan. Bisa dipahami kan? Kemudian anggota-anggota kelompok nanti memberikan masukan supaya bisa saling bekerja sama. Bisa dipahami kan? Oke. Nah, ini kelompok sini kelompok sini ya. Nah, ini ketuanya tadi siapa ketuanya? Siapa? Ini ketuanya Adis. Ini ketua Aujan. Ini ketuanya Ferdi. Oke. Oke, Bapak ulang ya. Terdiri dari berbagai banyak komponen program yang bergerak. Beberapa di antaranya ada yang saling berhubungan secara langsung antara komponen yang satu dengan yang lain. Seperti crankshaft dengan batas torang. Crankshaft dengan blok silinder. Camshaft dengan blok silinder. Piston dengan dinding silinder. Dan banyak komponen lainnya. Saat mesin bekerja, maka akan timbul gesekan antara komponen yang bersinggungan secara langsung. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tenaga mesin dan keausan pada komponen yang bersinggungan. Oli pelumas diberikan untuk mengurangi gesekan antar komponen. Oli pelumas bekerja dengan cara membentuk lapisan yang akan memisahkan antar komponen sehingga tidak akan bersinggungan secara penuh.
Sistem pelumasan dimulai ketika kita mengisikan oli pelumas ke dalam mesin. Kita masukkan akan masuk ke dalam mesin dan akan ditampung pada bagian kamera atau pelepas. Titik dipasang untuk mengetahui apakah oli yang kita masukkan ke dalam mesin sudah sesuai atau belum. Level oli yang baik akan menjadi gariskan. Jika di bawah gariskan berarti kurang dan perlu ditambah. Jika di atas gariskan berarti terlalu penuh. Dan jika di bawah gariskan berarti sangat kurang. Saat kita menghidupkan mesin, maka mesin akan berputar. Pompa oli akan ikut berputar dan mengisap oli dari karter atau pulpen. Sebelum masuk ke pompa, oli akan melewati oli strainer. Oli strainer berfungsi menyaring oli dari partikel asing agar tidak masuk ke pompa dan mengakibatkan kerusakan pompa. Selanjutnya, oli akan dialirkan ke filter untuk disaring dari kotoran. Nanti dari valve dipasang untuk mencegah oli turun ke karter kembali saat mesin berhenti berputar. Hal ini bertujuan agar oli melupas langsung dapat melumas komponen mesin saat mesin dihidupkan kembali. Di dalam filter oli terdapat elemen filter yang akan memisahkan oli dengan kotoran. Jika filter oli masih baik, maka kotoran akan tersaring oleh elemen ini. Namun jika elemen sudah terlalu kotor atau tersumbat, oli akan dilewatkan satu bypass agar oli tetap dapat diteruskan ke komponen mesin yang bergerak. Dengan konsekuensi oli yang keluar dari filter adalah oli kotor karena tidak melalui proses penyaringan oleh elemen filter. Pada mesin Toyota Serica, dilengkapi katup bypass tambahan agar oli tetap dapat mengalir ke komponen yang bergerak saat filter tersumbat. Setelah melewati filter, oli pelumas akan diteruskan ke komponen-komponen yang saling bersinggungan, seperti poros engkol dengan blok silinder. Poros engkol dengan start piston, piston dengan dinding silinder,
Oke, baik. Itu tadi tayangan video. Untuk sebelum Bapak lanjut materi sistem perumahan, semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, semangat. Kita mas. STM nggak perlu mas. Ya. Ini konsentrasi dulu apa yang Bapak ucapkan. Semuanya konsentrasi. Nanti semua yang Bapak ucapkan harus kalian ikuti ya. Makanya konsentrasi. Bisa? Bisa? Nah, apa yang Bapak sebutkan ikuti. Kalau lambat Bapak sebutkan ikuti lambat. Kalau cepat ikuti cepat. Oke? Bapak mulai. Pistol. Ya, setiap apa yang Bapak ucapkan kalian ulangi. Oke? Konsentrasi. Busi. Pistol. Busi. Busi. Pistol. Berapa busi? 3. Ulangi ya. Konsentrasi. Pistol. Busi. Apa yang Bapak sampaikan diulangi. Busi. Pistol. Iya. Berapa skor? 2. Salah. Makanya dengarkan konsentrasi. Kan udah Bapak bilang, apa yang Bapak ucapkan diulangi. Paham maksudnya? Makanya konsentrasi penting tinggi. Jadi ketika Bapak tanya berapa pistol, berarti jawaban dia berapa pistol, bukan disebutkan 3. Oke? Ada konsentrasi. Ini malah disebutkan jumlah pistolnya. Sementara di awal tadi Bapak bilang apa yang perlu disampaikan diulangi, bukan jumlah pistolnya disebutkan. Paham nggak? Paham enggak? Jangan tuh. Oke, untuk fungsi sistem pelumasan, itu ada tujuannya. Tujuan sistem pelumasan itu adalah mencegah gesekan langsung dua benda. Yang pertama, yang kedua, cegah korosi. Selanjutnya bisa juga sebagai pendingin.
Oke. Cara kerja sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini bekerja pada saat hidup. Nah, ketika saat hidup bilang pelumasannya menembus ke setiap komponen-komponen yang perlu dilumasi. Nah, ketika dia tidak dihidupkan, nah oli itu akan turun kembali ke penampungan atau kepancing oli. Nah, kemudian ada dua jenis pelumasan, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Nah, untuk sistem pelumasan kering ini tidak semua mobil menggunakan sistem pelumasan kering. Ini khusus mobil-mobil yang performa tinggi. Sementara untuk sistem pelumasan basah, mobil-mobil zaman sekarang sudah menggunakan sistem pelumasan basah. Perbedaannya untuk sistem pelumasan kering itu banyak yang satu. Kalau untuk sistem pelumasan basah, dia pompanya ada dua. Kemudian spesifikasi minyak pelumas. Nah, ini dia. Lanjut. Nah, ini untuk komponen sistem pelumasan. Starter, pompa, filter oli jet, oli press, suspensor. Nah, mungkin itu saja penjelasan daripada sistem pelumasan. Sekarang Bapak minta dibentuk kelompok yang sudah kita sebutkan tadi. Kelompok. Kelompok 4 alat PPG kerjaan apa? Oke, baik. Kelompok satu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik. Nah, Bapak jelaskan sedikit langkah-langkah yang harus kita ikuti. Lihat di situ pokok permasalahannya, kemudian dibahas bersama-sama, kemudian langsung dituliskan di lembar kerja, yaitu di halaman ketiga, di halaman ketiga. Nah, ini hasil kerja ya, langsung dituliskan di sini ya, masing-masing kelompok. Oke, setiap kelompok wajib memberikan masukan untuk kelompoknya masing-masing dan ada yang berdiam diri. Sumbernya boleh dari Google ya. Nah, silakan. Oke, silakan semua mengerjakan.
Perkenan cepat makan sampahnya dapat terus. Apa? Bapak, ini dosis biar Bapak sama. Ini dosis. Bapak sama. Ini satu bagaimana bentuknya perasaan karena otomotif dan kembang yang digunakan mungkin kemudian belajar kekuatan mana sudah berkuasa sudah 5 poin Anda berikan pemikirannya. Ini mau bilang tadi 3 lah. Nah, ini yang tidak membaca tentang boleh yang sampaikan pemikiran masing-masing, ide-idenya yang berbeda-beda ya. Yang itu ada yang bekerja, yang masuk kerja, ya. Jadi kelompok orang. Nah, kita di sini diminta mengunjungi toko-toko ini. Nah, harus langsung, tapi jangan gaya preman bawa. Bos, mana ini sekolah? Pak, J, yang ada ke sekolah ini mau mengintimidasi Uri, bisa minta tolong Pak. Bagaimana? Pokoknya itu harus langsung Pak. Ya, tunjukkan bahwa mana darinya adalah sebab ada. Kita kan juga
diajari bagaimana komunikasi yang bagus. Kemudian kawan-kawannya dibantu alat kedua yang capek kesana kemari, capek tulis dari belajar kerja sendiri ya, 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 ini bagus. Ini soal jadi kalau itu apa? Harus juga lanjut terus. Lah, kita belajar memang harus capek, ya. Nah, ini disampaikan kerja. Berarti kita di sini harus mengetahui kekentalan untuk bukan dijelaskan dari bagaimana viskositas, cooling apinya, ya. Kalau disebutkan contohnya 20, berarti kekentalan kulitnya itu encer. Kalau disebutkan 30, berarti sudah. Kalau disebutkan 50, berarti sudah kental. Oke? Keduanya kan siapa? Nah, kedua yang sedang mendukung kawannya kalau main-main ya. Dan juga anggota harus ikut Quran dalam tugas kelompok.
Oke, itu anak-anak Bapak, karena waktunya sudah habis, atau ada yang belum siap? Oke, sekarang kembalikan dulu senang tidak. Karena sudah selesai semua, jawab terkumpul, kembalikan dulu tidak. Tapi kan bisa lagi daftar. Besok apa sih? Pameran, seperti kami kalau sibuk tahu yang gimana? Tadi nomor satu siapa yang diambil? Dapat kan hanya lagi. Masih yang ini. Cari nomor berapa? Siapa?
Oke, kelompok 3. Ya, sudah. Turun ini. Oh, banyak coret-coretannya. Misalnya kecil. Siapa yang dihapus dari program? Edil. Enggak, Edil. Untuk hari ini kenapa? Sama apa tadi? Enggak. Enggak, saya kan. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4, rapi tulisannya. Tidak kayak kelompok 3, kecil jelek. Ini siapa yang tidak PD? Iya, Pak. Dia. Ya. Karena Bapak bilang, jangan malas tugas, Pak. Ya, Pak. Jadi mau aktif. Kalau nggak paham, ditanya Bapak ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin membahas Bapak ingin mengajukan pertanyaan masing-masing kelompok, kemudian masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Oke, Pak. Nah, untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Jangan mudah. Pokoknya, Pak. Oke. Atau pensiun. Pancing oli. Pertanyaannya, jawabannya ada di situ juga. Bang ya, Pak. Ini jelas, Pak. Awak masih jawab ini soal Bapak itu. Atau Bapak soal itu. soalnya nanti biar Pak nanti suruh pertanyaan jawab. Bapak Isma, itu yang lain jawab. Paham ya? Bapak. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak ingin atau meminta anak-anak Bapak mengajukan permasalahan atau pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok merespon ataupun memberikan jawabannya. Oke? Nah, untuk kelompok 2. Nah, kira-kira apa yang timbul di benak kalian semua berempat supaya bisa Bapak pahami pokok permasalahannya. Silakan. Kali kedua dari apa, Pak? Pertanyaan kawanmu. Dari mana kamu ini dibuat? Kelompok mana yang bisa menjawab? Kita. Sudah ada jawaban dari situ. Kelompok mana pun bisa. Kelompok 4. Oli adalah permasalahan berbentuk cair, Pak. Ori yang berbentuk Cair. tadi pertanyaan kelompok 2
kedua apa tadi? Oli terbuat dari apa? Oli terbuat dari apa? Nah, pertanyaannya, bahan oli itu terbuat dari apa? Dari tepung kah? Dari cat, Pak. Dari cat. Dari cat? Ya, Cat apa? cat aditif disclaimer. Oke. Ada yang lain? Oke, biar Bapak jelaskan ya. Oli atau pelumas itu terbuat dari minyak bumi. Nah, minyak bumi dibagi-bagi, kemudian salah satunya terbentuklah pelumas. Yang mana pelumas yang pertama itu oli mineral. Jadi dia bahan bakunya 90% dari minyak bumi. Karena ada juga oli sintetis. Oli sintetis ini bahan dasarnya memang minyak bumi, tetapi lebih banyak kandungan kimianya, campurannya, yaitu zat aditif. Yang mana zat aditif ini berfungsi nanti untuk membersihkan kotoran, mencegah timbulnya busa juga. Ya, selanjutnya ada semi. Nah, semi. Nah, kalau dibilang semi sintetis berarti campuran daripada oli mineral dengan oli sintetis. Tetapi masing-masing kandungannya berbeda. Paham kira-kira? Oke. Kelompok berapa tadi yang pertanyaan pertama? Kedua, ada jelas kan? Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa? Kelompok berapa? Kelompok satu. 50 sampai 100 perumahan bisa atau enggak, Pak? Pertanyaan kelompok satu. Kalau tidak dikasih pelumas mesin, bisa apa tidak? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok tiga. Bisa, Pak. Bisa. Ada yang memberikan alasan? Oke, biar Bapak jawab. Mobil atau mesin itu tanpa dikasih pelumas bisa. Tetapi cepat arusnya. Mungkin dalam hitungan menit, belum tentu sampai 1 menit, setengah menit, udah operating ya, panas berjalan. Jadi bisa ya, tapi umurnya mungkin pendek dan penting apa? Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ada yang bisa dulu. Pertanyaan yang ketiga. Ya, kelompok tiga. Apa itu zat aditif, Pak? Apa itu zat aditif? Tadi sebenarnya sudah Bapak jawab tadi. Siapa yang bisa jawab? Kelompok berapa yang bisa jawab? Tahu? Silakan. Zat aditif bahan campuran. Oke. Zat aditif itu adalah bahan campuran untuk oli, campuran kimia. Yang mana fungsinya untuk pertama tadi Bapak bilang tadi mencegah kotoran sebagai pembersih, menjaga supaya umur oli lebih panjang, tidak gampang terjadi oksidasi, mencegah timbulnya busa. Oke, paham? Oke, yang terakhir. Yang terakhir, kelompok berapa itu? Kelompok 4 belum ada pertanyaannya. Belum, Pak. Apa pertanyaan coba? Apakah oli sama gemuk sama, Pak? Kelompok 4 bertanya, samakah oli dengan gemuk? Siapa bisa jawab? Kelompok 1. Oli berbentuk cair, kalau minyak gemuk berbentuk padat, Pak. Lalu tanya dulu. Jawab. Ada perbedaan oli dengan gemuk?
dan ada persamaannya. Perbedaannya dari bentuknya. Kalau pelumas itu berbentuk air, sedangkan gemuk berbentuk, dan kesamaannya sama-sama mencegah karam, sama-sama mencegah kontak langsung dua logam. Kemudian perbedaannya itu sistem kerjanya, letak kerjanya beda-beda. Kalau yang berbentuk cair dia tertutup. Kalau berbentuk gemuk, kalau bahasa Inggrisnya brace, dia akan terbuka dia. Dan kalau gemuk ini penggunaannya dia di tempat-tempat ataupun komponen-komponen yang kerjanya berat, ya, sehingga diperlukan yang lebih padat. Oke, paham semuanya? Paham semuanya? Oke, baik. Oke, selanjutnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini, yang mana materi kita adalah sistem pelumasan, bahwasanya sistem pelumasan itu sangat-sangat penting pada otomotif ataupun pada kendaraan kita. Yang mana tadi kita sebutkan bahwasanya sistem pelumasan itu manfaatnya ataupun kegunaannya ataupun tujuannya yang pertama mencegah kontak langsung ke permukaan benda, mencegah karat, kemudian untuk menyaring kotoran-kotoran. Nah, itu juga fungsi daripada oli ya. Selanjutnya untuk minggu depan, kita akan melaksanakan proses praktek di bengkel. Nah, tentunya harus seluruhnya menggunakan baju praktek. Nah, ini Bapak tengok, sebagian pakai baju praktek, sebagian tidak. Untuk minggu depan, Bapak harapkan semua anak-anak Bapak menggunakan baju praktek. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sebelum Bapak tutup, ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang ada dengan kita berdoa. Doa keluar. Sudah selesai. Oke. Kemudian silakan duduk berdiri. Periksa pakaiannya, periksa sepatunya, periksa sampah-sampah yang ada di bawah meja, ada di bawah kursi. Kalau ada sampah, silakan dikutip. Nanti ambil pulang, taruh di tong sampah. Dan ketika sudah pulang, jangan ada lagi berkeliaran di jalan, masuk pulang ke rumah ya. Dan itu sekarang di salam dulunya ya, kita pulang ya. Dari sana dulu. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh,
Yuk masuk. Masuk. Di luar aja, Buat di luar. nomor Bang, di luar. Di luar. buat nomornya nomor 9. Jangan ribut. Ya. Bang, jangan ribut dulu. Bapak mau ngomong sama dosen Bapak. Assalamualaikum Pak Rizky, Assalamualaikum Pak Roman. Waalaikumsalam. Itulah Pak, tadi PPL saya Pak, kira-kira tanggapan Bapak, dosen sama guru pamong Pak. Ya, dalam hal ini Pak Roman lah, kalau saya nanti kan yang saya tengok yang jelek-jeleknya aja sehingga Bapak hilang semangat. Jadi Pak Roman aja ya. Kalau aku, biasanya kan kalau apa ya kan perbedaan nengok-nengoknya aja, sementara Pak Roman dari pengalamannya dia bisa, selama ini sering tengok dia bisa membangkitkan semangat orang Bapak ya. Silakan Pak Roman aja ya. Nanti Pak Rizky penutup ya Pak. Ya, Pak. Klimaknya Pak. Jadi saya mulai dulu. Gimana rasanya Pak? Udah nampil Pak? Kenapa Tegang Pak? Pak? Tegang Pak tampil. Iya Pak, agak grogi juga Pak. eh Untuk RPP saya belum lihat tadi Pak. Sorry, nggak sempat tadi pagi. Pembelajarannya PBL tadi Pak ya. Iya Pak. PBL intinya kan dia ada problem ya Pak ya. Ada Iya, problem. Pak. Kalau nggak cari headset dulu Pak biar denger. Nggak ada pula pakai headset Pak. Oh iya ya. Tapi denger Pak ya. Iya dengar Pak. Saya lihat secara keseluruhan udah baik Pak. Cuman ada yang perlu ditingkatkan. Nanti kan ada di siklus 2 kan PPL juga kalau nggak salah saya lagi gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi untuk di di PBL ini jangan terlalu lama Pak nyampaikan materi Pak. Jadi permasalahannya aja sampaikan apa masalah utamanya. Jadi seperti yang pernah dulu Pak Didik bilang bahwasanya PBL itu problem. Jadi tidak perlu materi di dalam slide kita itu Pak. Hanya masalah aja. Jadi sebenarnya di situ untuk merangsang kreativitas siswa. Jadi kita sampaikanlah masalah-masalah pembelajaran yang baik itu untuk membuat siswa aktif. Kalau misalnya PPL dirancang aja Pak, dirancang gimana persintak itu siswa itu nampak dia aktif. Jadi Bapak bisa setel nanti kalau misalnya Bapak setel karena nanti kan ada ujian Pak, ini kan PPL ya kan. Kalau PPL bisa kami tunjukin cara-caranya supaya nampak PBL-nya itu. Jadi Bapak setel persintak itu ada siswa yang aktif, Bapak setel pertanyaannya itulah supaya nampak siswanya itu aktif. Nanti kok nanya ini ya, nanti Bapak jawab ini. Kalau Bapak jawab ini, kok tanya ini ya. Jadi kita atur supaya si satu benar-benar aktif. Jadi masalah yang muncul Bapak pertama itu nampak dia. Jadi tidak sintak dari 5 tadi muncul. Tadi saya lihat yang untuk sintaknya hanya pembagian kelompok yang ini yang terlalu lama. Kemudian untuk materi pertama tidak ada problem kayaknya Bapak sampaikan, tidak ada masalah. Hanya Bapak sampaikan materi, habis itu Bapak bagi kelompok. Jadi materinya permasalahan sedikit, tapi nggak apa-apa Pak ya, maaf ya. Iya Pak, ya Pak. Jangan marah Pak ya.
Iya. Namanya untuk kemajuan Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Eh, artinya yang namanya problem di siklus 2 nanti PJBL lagi, Pak, kalau bisa, Pak. Di situ ada project lagi kan, ada sebuah benda yang harus ditampilkan. Oh ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti Bapak PBL lagi juga, sintaknya kuasai, Pak. Makanya pernah saya bilang, sintak itu copy kan di slide share-nya itu. Jadi sampai mana kita udah, kita bagi kan dia ada waktu. Nanti ujian pakai waktu, Pak. Karena ada waktu, kita harus manage waktu itu sebaik mungkin supaya sintak tercapai, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian kreativitas siswa itu nampak di situ, kemudian efektivitas sebuah pembelajaran itu kelihatan. Jadi tujuannya tadi, tujuan pembelajaran kayaknya untuk pembelajaran pelumas ini eh, kurang tercapai kayaknya, Pak. Kalau kita gunakan, karena saya lihat nanti juga bisa ditambahkan Pak Rizky apa betul atau enggak. Yang saya lihat bukan student center yang Bapak lakukan, tapi masih teacher center. Masih Bapak sebagai apa ya, sebagai pelakunya di situ. Padahal seharusnya kan siswa, Pak ya, pelaku di situ. Jadi student center dia biar berpusat kepada siswa. Nanti mudah-mudahan lah dapat perbaikan-perbaikan. Ada beberapa yang saya catat, ada minus, ada plus. Cuman harus diperbaiki lebih banyak, Pak. Jangan sampai Bapak menyampaikan materi lebih banyak. Sintak itu taruhkan di PowerPoint, Pak, supaya nampak Bapak udah sampai siklus mana. Jadi nanti ngontrolnya enak. Segitu aja mungkin dari saya, Pak. Bisa di Bapak lanjutkan ke Pak Rizky, saya kembalikan ke Pak Mansur ya, Pak. Terima kasih Pak Roman atas masukannya dan insya Allah akan saya perbaiki seterusnya kepada Bapak dosen kami Pak Rizky. Tanggapannya Pak. Kalau Pak Romah udah berani kritik, aku berani lah. Jadi Bapak jangan takut lagi. Gini Pak, kalau Bapak analisa, kan sering kita bilang pembosanan apa? Pembelajaran membosankan, nggak bisa aktif. Sementara PBL itu kan membuat mahasiswa siswa aktif. Iya Pak. Jadi saya tengok Bapak buat sudah bagus, sudah apa. Cuma usahakan aktif siswa seperti yang dibilang Pak Roman juga. Iya Pak. Kita kompa siswa itu biar apa? Biar videonya enak. Iya Pak. Itu hampir semua melaksanakan itu. Kalau nanti ini, kalau ini kayak buat pilih Pak, di skenario kan. Iya Pak. Cuma kembali ke awal yang saya bilang hafal sintak. Ternyata saya sependapat dengan Pak Roman juga nampaknya. Hafal sintaknya Pak ya. Iya Pak. Enaknya dia apanya Pak, nyemangat itu ya pada secara keseluruhan udah bagus, sudah apa lebih apa namanya saya tengok tadi sivitas lalu LPP-nya memang apa sudah sesuai apanya apa sesuai cuma belum Bapak kalau Bapak baca teorinya PBL itu membuat siswa senang semangat. Tapi kenapa nggak semangat sebelumnya Pak apa ya Pak untuk videonya ini Bapak usahakan yang sudah dibaca orang itu. PBL itu kan kalau siswa nggak baca duluan nggak sesuai dengan tujuan Pak. Iya Pak. Cuma bisa nggak Bapak nyemangati orang itu belajar itu aja. Iya Pak. Secara keseluruhan memang udah bagus, udah jauh lebih bagus ya udah lanjut apa Bapak potong-potong sesuai dengan apa Bapak ya biar bisa diupload 30 menit ya Iya Pak. 20 sampai 30 menit itu aja ya sudah saya cukup sekian dulu ya nggak Pak ini panjang-panjang ya Pak Pak Roman ya ya apa tuh mau menanya ini Pak. Tadi Guru Pamong menyampaikan ujian nanti. Nah, terus maksud saya Pak, ini video ini kan nanti file mentahnya dikirim, kemudian yang sudah diedit dikirim juga ya Pak? file mentahnya untuk time span yang Bapak upload yang sudah Bapak edit jadi 20 sampai 30 menit Oh. Kemudian Pak, yang Bapak maksud tadi Pak, Guru Pamong Pak, ujian kayak gini lagi Pak, sekali lagi.
Saya lupa, karena panitia yang menentukan, ada perubahan sedikit, biasanya ujian lagi. Ya, tadi Guru Pamong tadi menyinggung ujian. Maksud ujian ini Pak, maksudnya kayak mana Pak? Agak bingung saya Pak. Apa yang dibingungkan? Yang Kan disampaikan Bapak kok Pak takut Roman. ujian lagi? Macam mana ini Pak Roman? Dia sudah bisa takut lagi ujian. Ah, macam mana ini? Enggak, maksudnya yang dimaksud Pak Roman ujian nanti apakah seperti ini juga dibuat sekali lagi atau bagaimana? Itu maksud saya Pak. Itu tergantung apanya, tergantung dosen pengujinya. Ada kadang-kadang suruh apa dulu. Ya, yang saya tengok Bapak secara padahal udah bisa. Ya kan Pak Roman, udah bisa Bapak Mansur ini. Cuma takut sendiri dia, enggak aja. Oke Pak, siap Pak. Ya, kalau Bapak takut ujian kacau lah ini. Padahal udah bisa. Ya Pak, siap Pak. Ya jangan takut ujian lagi ya. Tapi yang ingat yang saya dan Pak Roman nampak sepakat itu. Bapak baca teorinya ya. Nanti banyak diajar ditanya teori. Ya Pak. Yang ke tahun lewat banyak ditanya ilmu dasar. Fisika matematik. Ya Pak. Dan dasar-dasar otomotif Pak ya. Ya Pak. Nah, udah itu aja, nggak ada lagi. Jadi saya tutup ini Pak. Iya, iya. Apa dulu? Di stop dulu rekamnya baru tutup ya. Siapa apanya? Hostnya ini. Saya Pak. Dimatikan dulu rekamannya. Oh, Udah berhenti baru di apa? Nanti nggak tersimpan. Pak.